dibilangin sama klien kita, oh ini tuh sakit, kenapa nggak bilang? Kalau misalnya on sakit tuh jangan dipaksain. Klien yang ngomong? Klien yang ngomong. Kita nggak apa-apa kok, nggak lengkap. Kasian, kita juga nggak tega ngeliat dia di panggung dalam kondisi seperti itu. Nah mulai dari situlah kita akhirnya ngomong pelan-pelan sama Oon. Pokoknya kalau Oon kuat, ayo nyanyi. Kalau Oon kira-kira nggak kuat, jangan. Bot gini, banyak orang, mungkin aku salah ya, tapi banyak orang yang sepertinya kalau lihat Project Pop itu tidak menganggap Project Pop sebagai grup musik yang music. Dianggapnya kalian lucu-lucuan. Ya, ya. Padahal these guys are super serious ketika mereka berkarya ya. Itu gimana perasaan Botik? Sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi ini kembali lagi kepada bagaimana orang berpikir tentang kita, baik secara pribadi maupun secara grup, adalah hal-hal yang di luar kontrol kita kan. Jadi kalau buat kita akhirnya berpikir nggak apa-apalah orang mau nganggap kita pelawak, orang mau nganggap kita komedi, karena menurut aku istilah dan anggapan yang ada dalam pikiran mereka juga tidak ada yang jelek. Menjadi seorang komedian juga bukan hal yang gampang. Menjadi membuat sebuah performance yang lucu itu juga memerlukan usaha dan research yang benar gitu. Jadi semuanya kita terima aja gitu loh. Tapi kita sendiri, Yosi selalu bilang kita memang kadang-kadang justru kita merasa bahwa kita tidak lucu, tapi kita berusaha untuk kreatif. Jadi sebenarnya apapun yang orang sebutkan pada itu, oh grup lawak, mereka nyanyi lucu-lucuan mungkin karena liriknya, bobodoran gitu loh. Nggak apa-apa juga, tapi goals akhirnya adalah kalian terhibur atau tidak. Kalau kalian terhibur, kalian seneng, kalian ngerasa happy dengan penampilan kita, apapun sebutan mereka untuk kita doesn't matter anymore. Juga, gitu. Padahal mereka kalau garap musik serius banget loh guys. Beneran. Itu ada otaknya sebenarnya. Ada Opung Irwan si Manjuntak di situ. Betul, si Opung ya. Hey Opung. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol soal Project Pop sedemikian banyak ya. Tapi aku punya satu pertanyaan awam, mewakili awam lah, walaupun sebenarnya bisa dikatakan aku tahu kayak apa Project Pop itu dan mereka memang erat. Tapi kalau awam boleh bertanya, apakah memang seerat itu kekeluargaan yang orang lihat di luar, ataukah nggak gitu-gitu amat sebenarnya? Kalau nyanyi ya nyanyi, kalau lagi nggak ketemu ya nggak urusan gitu. Kan ada grup musik yang gitu. Jadi mungkin di awal kita cukup dekat begitu ya, maksudnya kemana-mana harus bareng. Ya karena waktu itu masih pada single semua ya, kemana nih gitu, barengan apa segala macam. Tapi itu pun tidak bisa terbilang selalu bersama ya Teh. Tapi kita justru membiarkan persahabatan atau kekeluargaan ini bertumbuh secara natural. Artinya kalau ada konflik, kalau ada intrik, kalau ada perbedaan pendapat, itu kita biarkan. Justru dulu kita pernah punya satu prinsip, kayaknya lucu-lucuan, tapi mungkin ada bagusnya. Konflik menimbulkan kasih sayang. Ketika kita berkonflik satu sama lain, lu kenapa sih dari kemarin kok kayak gini? Ya habis gue gini. Justru jadi keluar nih apa yang ada dalam hati dan kepalanya dia. Justru kita jadi, oh iya berarti kita kurang ngertiin dia. Tapi kita juga bisa, tapi lu juga terlalu sensitif mungkin, atau lu terlalu ngurusin yang lain gitu kan. Tapi pernah sampai nggak omongan antar anggota? Belum pernah terjadi yang satu grup sih enggak. Mungkin personil, antar personil. Aku kan perempuan si Panggaron ya. Iya kan, si Panggaron tuh apa artinya kalau bahasa Batak? Enggak si Panggaron. Suka cari gara-gara ya? Enggak, so tahu si Panggaron. So jago. Nah, so jago. Jadi aku tuh ngerasa, nah kalau orang-orang bilang, Tika enak ya jadi perempuan sendiri dijagain sama 5 laki-laki. Sebenarnya bener, kita kadang-kadang bercanda. Siapa yang ngejagain dia? Dia yang ngejagain kita. Jadi aku tuh kadang-kadang suka ngejagainnya mungkin kelewat batas. Misalnya dulu masanya mereka pacaran, terus ada flirting sedikit sama cewek-cewek lain. Nggak boleh gitu. Kamu kan udah punya pacar, gitu kan. Terus udah gitu misalnya yang si ini pacaran sama yang beda agama, gue sok ikutan. Nggak bisa, itu beda nanti agama. Nanti lu repot gitu. Padahal kan sebenarnya itu urusan pribadi ya, gitu. Tapi kan itu proses pendewasaan ya. Jadi ada sih saatnya kayak misalnya aku pernah berantem sama Yosi, nggak ngomongan, manggung. Tapi sebelum manggung nggak ngomongnya seperlunya. Turun dari panggung ngomong seperlunya gitu. Tapi akhirnya cair.
Jadi tidak semulus itu juga, tapi menurut aku ya kita biarkan itu berkembang apa adanya gitu loh. Malah kalau dulu kita suka bikin satu sesi yang yuk kita berenam ngobrol, waktu itu masih ada On, masuk ke ruangan, terus lu mau ngomong apa? Mau maki-makian satu di sama situ. lain, silakan. Aduh, deg-degan amat. Iya. Mau ngebukain, lu tuh terlalu gini, lu terlalu ini, lu tuh lu Yos gitu, udah. Tapi habis itu semua mikir, oke, sekarang jalan tengahnya nih apa? Solusinya. Kita mau apa? Kita mau terus bertahan dengan pendirian kita masing-masing, atau kita memikirkan grup gitu loh. Karena kalau bener akhirnya kalau sekarang tuh istilahnya Yosi pernah bilang kalau dicari perbedaannya kita selalu pasti berbeda. Tapi yang kita cari persamaannya, kita mau ngapain nih gitu. Jadi ya udah akhirnya cair lagi, baikan lagi. Ya itu sebenarnya konflik menimbulkan kasih sayang. Itu sebenarnya ilmu yang kita pelajari di hubungan internasional sebenarnya. Iya benar. Diplomat ya. Iya benar. Konflik menimbulkan kasih sayang. Bagus. Biasanya kadang-kadang untuk menjadi lebih akrab kita harus berantem dulu. Iya. Jadi ketahuan kan. Jadi ketahuan apa isi kepala dan isi hatinya. Iya, gitu. Benar-benar. Aduh ini. Tapi nggak mulus, beneran nggak mulus. Iya. Tapi ini bagus banget. Oke, sekarang kita bercandaan dulu ya. Karena dari tadi itu keren soalnya dari tadi. Sekarang kita bercandaan sambil ngetes apakah Mama Domu ini kemarin itu berhak mendapatkan peran itu sebagai inang Batak gitu ya. Nah, kita ngetes. Gue juga nyari di Google kali, lo pikir gue tahu. Jadi gue akan sebut sebuah dish ya dalam bahasa Inggris. Nah, lu cari tuh di bahasa Bataknya. Bukan bahasa Batak ya, lu cari di Batak tuh ada makanan apa. Astaga, susah amat. Enggak gampang. Nanti coba ya tes. Gue kasih yang gampang dulu deh. Batak fish stew. Fish apa? Stew. Arsik. Nah, tuh kan bisa kan? Oke, ting dong. 1. Yang kedua, mulai tambah agak susah dikit deh. Coba lihat. Oh, ini nih, gue tahu nih favorit lo di film itu. Batak spaghetti. Mie goma. Mirip kan? Cuma asli. Ya kan? Cuma bedanya tuh pakai coconut milk. Itu emang dibilangnya spaghetti Batak ya? Iya. Abis apa? Kayak spaghetti banget ya. Kan tebel-tebelnya mirip. Iya. Terus thick-nya kan mirip walaupun kalau orang Italia pakai keju, tomat apa gitu ya. Kita pakai kayak lontong sayur kita pakai apa namanya? Coconut milk, santan itu sebenarnya. Ya serai-serai lagi. Ikan asin. Kan? Oke. Andaliman udah pasti ada di situ. Ya, ada. Itu sambalnya harus. Dan ada sayur labu, chayote, ya kan? Bener. Oke. Supaya nggak gampang kali naik tekanan darah, kasih dulu sayur labu itu. Bener juga, gue baru tahu loh. Dia kan ini ya. Next ya. Ini agak naik dikit nih ya, tingkat kesulitannya. Batak sashimi. Naniura. Iya. Tuh kan, nggak susah. Tapi gue belum pernah lo makan naniura itu, Tat. Lu berani nggak tapi? Bukan gak berani? Agak takut. Takut orangnya nggak cuci tangan ya? Takut amis gitu loh. Nggak amis. Inang Amang yang di kampung. Bapakku almarhum pernah bikin dan nggak amis. Oh ya? Yes. Ikannya apa? Nggak, waktu itu dia pakai cumi. Jadi memang harus ikan atau deke ya bahasa Bataknya. Terus dikasih asam dulu yang banyak. Asamnya itu bukan lemon ya, asam jeruk nipis, tapi juga ada asam glugur dia kalau nggak salah, ya kan, asam glugur. Tapi nanti ternyata dia tuh nggak totally raw juga. Si serainya, si apa namanya tuh, kecombrang, rias kalau bahasa honje bahasa Sunda, bawang merah segala macam itu dia sangrai dulu sama jahe. Barulah itu dimasukkan ke dalam si cairan asam yang tadi udah merendam si ikan itu atau si cumi itu around 4 to 5 hours. Kayak di marinate gitu? Marinate aja. Terus nanti nggak dimasak tuh? Enggak. Kayaknya sih enak kalau dari penjelasanmu. Enak. Asal yang bikin cuci tangannya bener kali ya. Iya. Sama pakai glove kali ya. Soalnya itu kan raw ya, hello. Terus dimakannya gitu aja? Atau gitu ada aja. bumbu-bumbunya? Enggak, udah itu udah rich banget bumbunya. Oh gitu? Iya, enak banget. Justru lebih rich dibandingin sashimi dong? Nah itu. Nah, kalau sashimi kan kita mesti pakai soya apa lalala gitu kan? Iya, ini kan udah direndam di situ. Ya mungkin karena dia nggak tahu kali ya berapa jam ikan itu dari pasar sampai ke rumah. Yes. Kalau si sashimi kan ada SOP-nya, nggak boleh keluar dari freezer berapa lama, gitu-gitu kan udah jelas. Oke, next. Berikutnya adalah ini. Batak pork chop. Babi panggang lah. Nah, iya, babi panggang. Bakpang.
Iya, bener bakang. Oke, ini yang paling terakhir ya. Ini yang vegan nih guys, buat kalian-kalian yang vegan ya. Batak cereal. Batak cereal. Batak granola. Daun ubi tumbuk. Granola loh. Pernah makan granola kan? Kayak Iya anak-anak sih. zaman sekarang. Apa ya Batak granola ya? Pasti kalau gue sebut tuh, oh iya gitu. Ikan tombur. Apa ya? Tipa-tipa. Nah, gue nggak tahu apa. Tiba-tiba tuh padi yang belum mateng, masih muda, dipanen, terus ditumbuk, terus disangrai, nanti makannya pakai kelapa parut sama gula. Ted, sumpah gue baru tahu. Aku baru tahu, Ted. Bene, kau nonton nggak? Aku di casting ya abis ini ya, entah jadi. Dia. Harusnya lapet ya. Lapet juga ya, tapi apa ya? Ombus. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu? Nggak sih, ada. nggak ada. Indonesian Nggak cake wrap in banana leaf. Iya, Panjang iya. pisan. Nah itu lucu loh, tiba-tiba itu kemarin pas gue pikirin, iya juga nih ya, ini Batak granola Iya, ya. Batak granola. Iya, tiba-tiba namanya. Cari ntar Iya. gue. And then we feel that we need pasangan hidup atau pacar lah. Oh, gue sedih banget hari ini. Kok kayak lagi ngamut banget ya Tuhan. Menangislah Oh, iya, benar. bila harus Menangis. menangis. Lu enak punya suami, misalnya kata orang. Lu enak punya istri.